Bab 013. Flashback off. Tuan Danu menyenderkan punggungnya ke sofa. Mencoba melepas penatnya dengan memejamkan mata. Dia menghembuskan nafasnya kasar. Sayangku, bantu aku menjaga Via. Aku merasa bencana sudah ada di depan mata. Apa yang harus aku lakukan? Ingin rasanya aku menyusulmu, tapi Via pasti akan kesepian di sini. Nanti saat Via sudah mendapatkan seseorang yang tepat untuk menjaganya, kuharap aku bisa menemanimu di sana. Maaf jika aku begitu egois, sayangku. Tapi tahukah kau, setiap hariku sepi dan dingin tanpamu, ucap Tuan Danu dalam hatinya. Dia mencoba berbicara pada istrinya yang sudah tiada. Cairan bening menggenang di pelupuk matanya. Hidungnya sudah memerah. Dia berharap ini adalah keputusan yang tepat. Dia tak ingin berperang dengan adiknya yang licik itu, dia tak ingin melihat Via terluka. Dia tahu, dalam pertarungan dengan adiknya kali ini, nyawa adalah taruhannya. Karena hanya tinggal Via yang dia punya. Maka biarlah dia saja yang berpikir bagaimana caranya agar semua baik-baik saja. Tuan Danu mengakhiri keluhnya dan beranjak menuju ruang bacanya sambil menyeka bulir-bulir yang belum mengalir. Malam menyambut kepenatan Via setelah beraktivitas. Belum lagi emosi dan energinya telah terkuras meladeni Tuan yang gila alias Zidane dan juga pamannya, Tuan Bram. Via memilih untuk berendam. Dengan berendam bisa mencas kembali mood dan energinya. Via memejamkan matanya sambil sesekali memainkan air. Setelah setengah jam, Via pun keluar dengan rambut yang digulung dengan handuk kecil dan memakai piyama handuk untuk menutupi tubuhnya selepas dia mandi. Kini wajahnya sudah lebih segar dan otaknya sudah bisa bekerja dengan benar. Via berjalan menuju walk-in closet miliknya, menyambar sebuah piyama dan memakainya. Ditaruhnya piyama handuk itu di keranjang baju kotor dekat kamar mandi. Kini Via sedang mengeringkan rambut hitamnya yang panjangnya hampir sepinggang. Dia duduk di meja riasnya sambil bercermin. Sambil menyisir rambutnya yang masih basah, dia mengingat-ingat kembali pertemuannya dengan Zidane. Dalam bayangannya di dalam cermin, terlihat Via saat Zidane datang yang membuatnya kaget dan terperanjat ke lantai. Saat dia menerima uluran tangan Zidane dan berakhir dalam dekapannya, juga saat wajahnya disentuh oleh Zidane. Pipi Via sudah merona. Kemudian dari bayangan cermin, Via mengingat saat-saat yang paling membuatnya hampir mati karena jantungnya bergerak terlalu cepat. Saat di mana di atas sengaja dia mencium pipi Zidane dan akhirnya berakhir dengan bibir mereka yang bertemu bahkan Zidane sudah berani melumatnya dengan lembut. Via memegangi bibirnya. Seperti masih tertinggal rasa dari bibir Zidane di sana. Kemudian dia menangkup pipinya dengan kedua tangannya. Pipinya kini sudah merah seperti tomat. "Hei pipi, kenapa kamu berubah warna?" ucap Via sambil menepuk-nepuk pipinya. Kemudian dia merasakan jantungnya sedang maraton di dalam dadanya. "Hei jantung, kenapa kau detakanmu cepat sekali?" kini Via menegur jantungnya. "Sebenarnya aku ini sakit atau apa sih? Kenapa pipiku berubah seperti tomat dan jantungku berdebar seperti ini saat memikirkan si tuan itu sih?" Via menggerutu sendiri sambil menatap cermin. Siapa tadi namanya? Zidane ya. Sepertinya dia tertarik dengan gantungan kunciku. Ah iya, yang satu lagi aku berikan pada siapa ya waktu itu? Aku benar-benar lupa, ucapnya mengingat-ingat sambil menyangga dagunya dengan satu tangan. Matanya menerawang ke atas langit-langit kamarnya berusaha mengorek masa lalunya. Via menyambar tasnya yang berada di atas ranjang. Kemudian dia perhatikan gantungan itu lekat. Via menggenggamnya sambil bergumam. Zidane, 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 gumamnya terus sambil terus menyisir rambutnya. Tiba-tiba Via mengingat sesuatu, dia begitu bersemangat hingga menaruh sisirnya dengan kasar sampai mengeluarkan bunyi keras. "Iya, itu dia," ucapnya bersemangat bangkit dari duduknya. Zidane, Zidane. Zidane Wiratmaja, tambahnya lagi dengan mata berbinar. Dia seperti abis mendapatkan jackpot.
Via menghambur keluar kamarnya. Ayah, teriaknya sambil menuruni tangga. Di ruang baca, Tuan Danu dapat mendengar dengan keras suara putrinya yang melengking dan membuat telinganya sakit. Tuan Danu mengernyit menahan lengkingan suara Via. Dia menggeleng pelan sambil tersenyum. Putrinya memang sesuatu baginya, di saat seperti ini ada saja tingkah putrinya yang dapat menghilangkan sejenak beban Tuan Danu. Setelah sampai di ruang baca, Via langsung menghambur ke pelukan ayahnya sambil tersenyum bahagia. Hei, kau ini sudah dewasa. Kenapa masih berlarian seperti anak kecil? Tegur Tuan Danu pada Via. Memangnya kenapa? Apa ayah tidak suka? Ayah tahu, aku sedang bahagia ayah, ucapnya dalam pelukan ayahnya. Baiklah, beritahu ayah apa yang membuatmu begitu bahagia, tanya Tuan Danu seraya melepas pelukan putrinya. Apa ayah tahu? Tuan Danu menjawab dengan gelengan kepala. Iya, makanya akan kuberitahu. Via menunjukkan gantungan kunci miliknya sambil tersenyum lebar hingga barisan giginya yang rapi terlihat semua. Aku bertemu dengannya ayah, seru Via antusias seraya melompat-lompat kegirangan. Siapa? Tanya ayah pura-pura tidak tahu. Tuan Danu berusaha menahan senyumnya. Zidane ayah, Zidane, ucapnya lebih antusias lagi. Dan ayahnya hanya beroh saja. Ayah sangat menyebalkan. Kenapa tanggapan ayah hanya begitu saja? Bukankah ayah pernah mengatakan jika aku bertemu lagi dengannya, mungkin kami ditakdirkan berjodoh, ucap Via. Ya dulu memang Tuan Danu pernah berkata seperti itu. Namun itu hanya karena dia sembarang berkata saja. Pasalnya saat itu Via selalu saja menanyakan tentang Zidane pada ayahnya. Jadi untuk menghentikan tingkahnya, Tuan Danu berkata seperti itu. Karena sungguh tingkah Via membuat pusing kepalanya. Apa mungkin kalian memang ditakdirkan Via? Ayah juga penasaran, ucap Tuan Danu dalam hati. Tapi bahkan takdir perlu diperjuangkan Via. Ingatlah apapun yang terjadi kau harus tetap bahagia, ucapnya dengan mulut bergetar. Ada rasa yang dia tahan saat mengingat adiknya yang licik memiliki segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Tuan Danu hanya tinggal memiliki Via saat ini. Maka hanya kebahagiaan Via lah yang terpenting sekarang. Entah bagaimana akhir perangnya nanti dengan Tuan Bram, adiknya. Hanya satu keinginannya, yaitu kebahagiaan Via. Mengetahui gelagat ayahnya sedikit berbeda, raut kesedihan yang tersamar di wajah Tuan Danu pun tertangkap oleh mata Via. Via tak ingin bertanya, biar saja ayahnya nanti yang berbicara jika sudah siap. Kini Via hanya bisa memeluk ayah sambil mengusap-usap lembut pundaknya. Kali ini dia hanya bisa membantu mentransfer energi-energi positif supaya ayah tidak bersedih lagi. Berjanjilah Via, kau harus bahagia, ucap Tuan Danu dengan bulir yang menggenang di pelupuk matanya. Dan Via membalasnya dengan anggukan kecil, masih dalam pelukan ayahnya. Berjuanglah Via. Jika ayah sudah menyusul ibumu, berjanjilah untuk tetap bahagia, ucap Tuan Danu dalam hati yang merasa umurnya tak lama lagi. Di kantornya nan mewah, Zidane berdiri di depan jendela kaca kantornya yang menyuguhkan pemandangan kota. Dengan tatapan tajamnya dan ekspresi yang sulit ditebak, Zidane menikmati potret gedung-gedung bertingkat di sisi lain gedungnya. Ditatapnya pemandangan itu sambil sesekali menyesapkan rokok pada bibirnya yang bervolume. Dalam pantulan kaca jendela tergambar bayangannya saat mencium Via. Dia mengusap bibirnya lembut seperti masih terasa bibir Via yang manis. Bibir pertama yang dia sentuh dan membuatnya ketagihan. Saat itu bukanlah hanya bagi Via, bahkan itu juga yang pertama bagi Zidane. Via adalah wanita pertama baginya yang dapat membuatnya merasakan berbagai hal aneh untuk pertama kalinya. Dan hal itu yang membuatnya makin posesif ingin memiliki Via. Tok, 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 suara ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Masuk, ucapnya dari dalam ruangan. Ini tuan yang Anda minta. Han membawa sebuah amplop untuk diserahkan pada bosnya. Letakkan di meja dan kau teruskan lagi pekerjaanmu, perintah Zidane. Baik tuan,
Han meletakkan amplop itu di meja kemudian sedikit membungkuk tanda pamit undur diri dari kantor bosnya. Zidane beranjak menuju meja kerjanya. Dia meraih amplop yang dibawa Han tadi. Dia masih belum membukanya, amplop itu hanya dibolak-balik olehnya. Ah, aku sungguh penasaran, ucapnya sambil tersenyum penuh arti. Zidane mengeluarkan isi dari amplop itu. Terdapat beberapa lembar berkas dan juga foto-foto. Itu merupakan informasi mengenai data diri Via dan foto-foto Via saat dengan dandanan cupu dan ada juga Via dengan penampilan cantiknya. Zidane menaikkan sudut bibirnya saat melihat foto-foto Via. Dia memegang dua buah foto dengan penampilan Via yang berbeda, yang cupu dan yang cantik. Jantung Zidane berdetak kencang saat melihat foto-foto Via. Ditatapnya lekat foto itu. Hatinya berdesir hanya dengan melihat fotonya saja. Dia mengusap lembut foto itu dengan ibu jarinya. Zidane tersenyum, dia puas dengan kerja Han. Zidane membaca beberapa berkas mengenai data diri Via. Lagi-lagi Zidane menaikkan sudut bibirnya. Via, menarik, ucapnya dengan senyum ambigu. Paman, jadi ini adalah putri kesayanganmu itu ya haha. Aku harus mendapatkanmu, Via, ucapnya lagi dengan sorot mata membara. Wajah Via benar-benar seperti magnet bagi Zidane. Tangannya meraih foto Via lagi. Tak ada rasa bosan setiap kali melihatnya. Zidane memandangi foto-foto itu sambil tersenyum sendiri. Wow, cantiknya, dan suara itu mengagetkan Zidane. Zidane melonjak dari kursinya sehingga beberapa foto yang dipegangnya bertebaran di udara. Namun sebuah foto berhasil ditangkap oleh tangan adiknya, Sam. Sejak kapan kau berdiri di sana, ucapnya pada Sam dengan tatapan tajam. Namun Sam adalah adiknya yang sudah mengenal kakaknya luar dalam. Jadi dia hanya menanggapi Zidane santai, baru saja, mungkin beberapa detik yang lalu. Hei kakak, aku sungguh tahu sopan santun. Aku sudah mengetuk pintumu 3 kali tapi tak ada jawaban. Entah apa yang membuatmu tak menjawab, jadi aku memutuskan untuk langsung masuk saja, celotehnya dan Zidane hanya menatap datar padanya. Dan saat aku masuk, coba lihat apa yang sedang kau lakukan. Kini kau lebih membuatku khawatir. Lihatlah foto ini kak, dia sangat cantik bukan? Jangan lagi kau menyakiti para wanita. Jika kau tak berminat pada mereka, maka berikan saja padaku. Jangan selalu menolak mereka kemudian berkata dan bersikap kasar. Hei kak, wanita itu sangat lembut. Jadi jangan sampai kau, belum selesai celotehnya sudah dipotong oleh Zidane. Hentikan, Zidane tidak ingin lagi mendengarkan adiknya yang berbicara tak karuan. Tapi kak, lihat ini. Dia sangat cantik bukan? Jadi dia untukku saja ya, Sam menyunggingkan senyum lebarnya. Zidane memukul kepala adiknya dengan pulpen yang ada di mejanya. Berani kau menyentuhnya? Walau seujung kuku maka habislah kau, ancam Zidane tiba-tiba. Sam memeluk tubuhnya sendiri sambil bergidik ngeri. Dia tahu bahwa saat ini kakaknya sedang serius. Tapi kemudian tawanya pecah. Sam tertawa sampai mengeluarkan air mata. Hei, hei, hei. Kakakku yang anti wanita akhirnya bertobat juga rupanya, ledek Sam. Zidane menatap tak percaya pada tingkah adiknya. Berkali-kali Zidane berdecak kesal pada Sam. Bukannya berhenti, Sam malah tertawa lagi. Zidane pasrah menjadi bahan buli adiknya. Toh memang ini kenyataannya bahwa dia sedang jatuh cinta. Dan juga memang ini resiko yang harus dia hadapi saat Sam yang konyol mengetahui fakta tentang dirinya. Zidane hanya bisa menghembuskan nafasnya kasar sambil terus menatap Sam tajam. Kali ini dia dikalahkan oleh Sam. Belum juga Zidane mampu membalas adiknya, pintu kembali diketuk dari luar, tok, tok, tok. Masuk. Maaf tuan, ini adalah beberapa berkas yang harus Anda tanda tangani, ucap Han Kikuk yang di tangannya terdapat setumpuk berkas. Dia paham sepertinya aura bosnya dalam mode membunuh. Letakkan di sana, Han menaruh berkas-berkasnya di sudut meja yang ditunjuk oleh Zidane. Sadar aura bosnya yang berbahaya,
maka dengan cepat dia membalikkan badan berniat untuk secepat mungkin keluar dari ruangan itu. Han sudah memegang handle pintu saat tiba-tiba Sam memanggilnya, Han. Han berdecak pelan, kemudian dia membalikkan badannya. Dia sudah paham apa yang terjadi di dalam ruangan ini. Pertama Han mengantarkan amplop yang berisi informasi tentang Via dan sekarang Sam ada di ruangan ini dengan wajah memerah karena tertawa berlebihan. Dia sangat tahu sifat Sam yang akan membuli seseorang sampai puas. Sudah pasti ini akan jadi bencana untuknya. Ya Tuan, kini Han pasrah. Han, sudah berapa lama kau bekerja untuk kakakku? Tanya Sam santai. 5 tahun Tuan, jawab Han ragu. Apalagi ini Tuan Sam. Kumohon hentikan, atau kita berdua akan berada dalam masalah, gerutu Han dalam hati. Sudah berapa kali dia memintamu mencari informasi mengenai seorang wanita, dan Sam mendapat lirikan tajam dari Zidan. Bukannya takut, Sam malah terkekeh. Sekali ini Tuan, Han keceplosan. Dia langsung memalingkan wajahnya ke arah samping. Dia tak ingin menerima tatapan tajam Zidan. Wah, lihatlah Han. Kurasa bosmu ini sedang jatuh cinta, tidakkah kau menyadarinya? Sam kembali meledek. Hah, kumohon hentikanlah Tuan. Ya, aku sangat mengetahuinya Tuan. Karena sejak awal aku yang menemani dan melihat perubahan Tuan Zidan. Tapi kumohon, aku masih sayang dengan nyawaku. Jika Anda ingin meledek Tuan Zidan, tolong jangan seret aku, ucap Han frustasi dalam hatinya. Han, apa kau tidak punya pekerjaan lagi? Zidan bermaksud menyuruh Han keluar. Baiklah, saya permisi Tuan. Han buru-buru pergi meninggalkan ruangan itu sebelum ada makhluk yang memanggilnya lagi. Akhirnya dia tersenyum lega saat sudah di luar. Dan kau, apa pekerjaanmu begitu senggang? Hah, ucap Zidan tajam. Sam masih terkekeh. Baiklah, tinggalkan semua kartu kredit dan mobil-mobilmu. Besok kau pergi ke negara A, perintah Zidan yang akhirnya dapat membungkam mulut adiknya. Kau memang paling pandai mengancam seseorang, kini wajah Sam muram dan dia mengerucutkan bibirnya. Zidan tak peduli dengan tingkah adiknya yang konyol itu. Dia lebih memilih memasukkan kembali beberapa lembar kertas yang berisi informasi tentang Via dan juga foto-foto Via ke dalam amplop. Hei Kak, apakah kau benar-benar jatuh cinta pada wanita itu? Sam memastikan keadaan kakaknya. Entahlah. Jika kau masih ingin menertawakanku maka pergi sekarang juga. Dan jangan lupa tinggalkan mereka, ucap Zidan yang merajuk pada kartu kredit dan mobil-mobil bermerek milik Sam. Zidan memutar kursinya ke arah jendela kaca di belakangnya. Zidan menatap lurus ke jendela tapi sebenarnya pandangannya kosong. Hei kakak, ada apa denganmu? Di mana dirimu yang luar biasa? Kau itu bagaikan harimau Kak, yang mampu menghadapi lawan-lawan bisnismu dengan mudah. Tapi ini hanya masalah wanita, ini sangatlah mudah Kak, Sam berusaha menyemangati kakaknya. Karena jujur Sam sangat senang mengetahui kakaknya sudah tertarik pada seorang wanita. Selama ini Sam sempat khawatir kakaknya memiliki kelainan, tidak tertarik pada wanita. Apalagi sampai usianya yang memasuki kepala 3 ini, Zidan belum pernah menyentuh wanita sedikit pun.